Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kali ini kami akan membahas sebuah bahasan yang amat berat, yaitu menafsirkan Quran Qadim. Kenapa ini amat berat? Jangankan menafsirkan, bahkan terminologi Quran Qadim pun tidak banyak orang yang tahu. Apalagi teknik membacanya, apalagi ditambah lagi menafsirkannya. Sungguh ini amat berat. Namun karena kami bertakzim kepada Yang Mulia Guru Ruhani kami, dan ini atas perintah beliau, maka ini harus kami laksanakan. Baiklah, sebagai bahasan yang pertama, kami akan membahas tentang Shirathal Mustaqim, sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 6. Jadi, sebagai gambaran saja yang berkembang di masyarakat awam, Shirathal Mustaqim itu adalah sebuah jembatan yang menghubungkan sebuah alam ke alam surga gitu, dan jembatan itu bagaikan rambut dibelah 7. Arti dari istilah tersebut sesungguhnya sudah tergambarkan bahwa jembatan tersebut tidak mungkin bisa dilalui. Bagaimana mungkin rambut saja sudah amat kecil, itu rambut dibelah 7. Baiklah, agar pembahasan ini lebih presisi, kami sampaikan dulu konstruksi logisnya dulu. Bahwa Allah itu mempunyai sifat berkalam. Nama kalamnya adalah kalamullah. Kalamullah di alam ketuhanan itu tidak bisa dipahami oleh makhluknya, karena sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah ingin menginformasikan hal tersebut, maka kalamullah tersebut diturunkan ke dimensi yang lebih rendah, yaitu alam qadim, atau dalam pewahyuan disebut dengan Lauh Mahfuz. Nah, di Lauh Mahfuz tersebut, Quran itu bentuknya adalah nur atau cahaya, atau bahasa kerennya partikel gelombang. Nah, Al-Quran dalam bentuk itu sudah bisa dibaca oleh manusia, yaitu oleh hamba yang disucikan ruhaniyahnya, sebagaimana Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 78 dan 79, bahwa Al-Quran itu berada di Lauh Mahfuz, tidak bisa dibaca oleh siapapun kecuali oleh hamba yang disucikan ruhaninya. Nah, itulah Quran Qadim. Agar pemahaman kita bisa presisi, ada baiknya kita lihat penafsiran dari para mufassir masyhur sepanjang sejarah. Yaitu pertama, tafsir dari Ibnu Katsir yang saya bacakan, Shirathal Mustaqim adalah jalan yang jelas, tanpa penyimpangan, yang mengantarkan kepada ridho Allah. Itu penafsiran beliau. Kemudian tafsir Al-Qurtubi, Shirathal Mustaqim adalah jalan yang menyampaikan kepada Allah dan surganya. Itu. Kemudian tafsir Fakhruddin Al-Razi, Shirathal Mustaqim sebagai kombinasi dari ilmu dan amal yang benar. Dan saya kira masih banyak lagi penafsiran tentang Shirathal Mustaqim. Tetapi bagi saya yang awam ini, yang bodoh ini, membaca tafsir tersebut saya tidak paham. Sepertinya perlu penafsiran atas tafsir tersebut. Gitu. Itu pemahaman saya itu. Silakan kalau yang paham dengan penafsiran tersebut, ya alhamdulillah. Nah, kami akan mencoba memberikan perspektif yang lain itu ya, karena kalau kita pahami bersama, penafsiran itu lebih kepada literasi gitu ya. Makanya syarat-syarat untuk menjadi mufassir itu kan harus
Pertama ya harus hafal Al-Qur'annya, kemudian harus memahami ilmu alatnya seperti nahwu dan shoroh, kemudian memahami ilmu-ilmu yang terkait gitu. Namun sependek yang saya pahami, kami belum terinformasikan bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu dari perspektif ruhaniyahnya. Karena kalau kita pahami asal-usulnya, ternyata Al-Quran itu kodimnya itu berupa nur, berupa cahaya, berupa partikel gelombang gitu. Sehingga sangat memungkinkan terjadi deviasi, terjadi distorsi ketika dieksplorasi dari sisi materinya, gitu, dari yang sudah mewujud di alam dunia ini. Jadi kami akan mencoba dalam perspektif yang lain. Tentunya itu juga sesuai dengan maksud dan tujuan kita. Kami tetap istiqomah dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Jadi kami ingin memberikan nuansa, ingin memberikan warna dalam memahami atau dalam beragama, sehingga agama tidak menjadi sangat pragmatis, sangat materialis, tetapi sisi ruhaniahnya justru itu yang perlu lebih dalam. Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk ruhani. Baiklah, apa yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim? Penafsiran kami yang pertama, Shiratal Mustaqim adalah jalan yang terpendek. Jadi jarak terpendek antara dua tempat adalah garis lurus. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Ini adalah kebenaran yang minimal, adalah kebenaran rasionalitas. Bahkan menurut saya pribadi ini kebenarannya sudah kebenaran aksioma. Artinya tidak mungkin dibantah. Jadi jarak terpendek antara dua tempat adalah garis lurus. Makanya Allah sungguh sangat hebat, presisi tinggi. Beliau membuat istilah Shiratal Mustaqim. Itulah jarak terpendek ketika kita ingin mencapai Allah, ketika kita ingin mengenal Allah, ingin ma'rifatullah. Itulah jalan terpendeknya adalah Shiratal Mustaqim. Kemudian makna yang kedua, Shiratal Mustaqim juga berarti bisa dialami saat ini, saat di dunia ini. Nah, ini menjadi menarik ini, bahwa kehidupan ini sebagaimana yang saya sampaikan di episode-episode yang terdahulu, bahwa semesta ini adalah paralel multiverse, di mana dunia ini berjalan secara universe sebagai satu kesatuan. Tetapi di sebelahnya ada alam metafisika, ada alam ruhani, dan alam ruhani itu berdimensi-dimensi. Makanya namanya metaverse. Yang menariknya lagi, dunia yang universe ini dan alam ruhani yang metaverse ini itu adalah satu kesatuan dan itu saling terhubung. Makanya namanya paralel multiverse. Kejadian di alam kodim itu justru mendahului dari kejadian di alam realitas di bumi ini. Makanya banyak orang yang menyebut dunia ini adalah fata morgana, dunia ini maya. Ya seperti itu. Yang pasti yang nyata adalah di alam kodimnya. Gitu. Nah, termasuk rukun iman itu semuanya sebenarnya alam kodim semua. Gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi ya tentang rukun iman, bagaimana itu semuanya adalah kodim. Dan itu sebenarnya pelajaran yang amat nyata. Iman kepada akhirat itu kan hal yang sangat nyata. Nggak, mana mungkin kita mengimani sesuatu yang belum terjadi. Nah, itu salah satu contoh itu. Kita kembali ke Shiratal Mustaqim. Jadi ketika kita menggunakan kesadaran ruhani dan mode kesadaran duniawi, kesadaran akal
kita standby-kan, kita memakai kesadaran ruhani, maka sesungguhnya kita bisa memasuki alam qadim tersebut. Nah, ketika kita memasuki alam qadim tersebut, maka kita berpeluang bisa menyeberangi jembatan tersebut, yaitu ruhaniyah kita. Karena ruhani kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ini yang memang harus menjelaskan secara pelan-pelan gitu ya, bagaimana kehidupan di alam ruhani itu yang tanpa kita sadari itu, karena kita kehidupan di dunia ini menutupi, menghijab kesadaran ruhaniah kita, sehingga kita tidak membaca itu. Padahal ilmu pengetahuan hampir semuanya sekarang sudah mendeklarasikan hal tersebut itu. Kita mengenal teori tentang Einstein-Rosen, jembatan yang menghubungkan antara dua dimensi. Kemudian kita mengenal teori singularitas, kita mengenal black hole, kemudian kita mengenal hukum medan kuantum, dan yang terakhir teorinya Tesla, yaitu tentang semesta ini adalah simetris gitu. Jadi seluruh alam ini simetris, ada padanannya gitu. Jadi seperti itulah konstruksi logisnya. Nah, sekarang apakah hal tersebut bisa dialami atau bisa dijalani saat ini? Tentu pasti bisa. Ketika kita melakukan aktivasi ruhani kita, kemudian kita bisa hidup dalam dua kesadaran, kesadaran alam materi, kita mengikuti hukum-hukum sunatullah seperti kehidupan di dunia ini secara normalnya, tetapi di sisi lain, sisi ruhani kita juga bisa menjalani proses-proses yang ada di alam ruhani. Sesungguhnya sama persis dengan pemahaman kaum syariat gitu ya. Di sana ada alam barzah, alam menunggu, kemudian ada siksa kubur, kemudian ada surga dan neraka. Nah, untuk sampai kita kepada Tuhan, itulah yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Dan itu bisa dialami dari dunia ini. Dan ini logiknya seperti ini ya. Kalau kita masuk ke alam akhirat, itu nunggu mati itu, modal kita apa untuk bisa selamat di alam akhirat tersebut? Coba renungkan pelan-pelan gitu ya. Ketika kesadaran kita atau ruhaniah kita, jiwa kita terpisah dari jasad kita, dan ruhani kita belum teraktivasi, entitas apa yang masuk ke alam berikutnya? Pasti diam karena tidak paham, gitu kan? Karena kalau kesadaran akal, kesadaran rasional itu tidak kompatibel di alam ruhani tersebut, sehingga pasti tidak bisa memasukinya. Dan itulah yang namanya penderitaan yang luar biasa, karena belum memahaminya. Maka dari itu, satu-satunya cara dan satu-satunya jalan kita memasuki alam ruhani. Kita aktivasi kesadaran ruhani kita. Tentu untuk bisa melampaui alam-alam tersebut, melampaui Shiratal Mustaqim, kita perlu ada pembimbing ruhani atau guru ruhani kita. Karena guru ruhani itu juga ruhaniahnya telah bersambung kepada ruhani Rasulullah. Jadi prinsipnya adalah itu. Saya mungkin tidak akan mengeksplorasi lebih jauh lagi, karena semakin dieksplorasi, semakin diwujudkan, semakin dideklarasikan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk argumen, itu hal-hal yang qadim menjadi relatif gitu. Jadi saya hanya memberikan perspektifnya saja. Perspektifnya seperti itu. Yang jelas ketika kita dalam perspektif alam zahiriyah, alam lahiriah, itu tidak mungkin bisa memasuki alam ruhani. Baiklah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin perlu kami jelaskan kembali bahwa
penafsiran Siratal Mustaqim dalam perspektif Qadim, yang pertama adalah itu jalan terpendek menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan terpendek tersebut ada di alam ruhani, karena manusia terdiri dari jasmani dan ruhani, dan semesta ini berjalan secara paralel, maka Siratal Mustaqim bisa dilewati saat ini, saat di dunia ini. Karena kalau kita menunggu Siratal Mustaqim itu nanti, pastilah tidak akan selamat. Bagikan rambut di belah 7, siapa yang akan menyelamatkan kita? Masih yakinkah kesadaran kita kompatibel di alam ruhani sana? Silahkan dipikirkan sendiri. Jangankan masuk alam ruhani, jangankan masuk alam akhirat, tidur saja kesadaran kita sudah hilang. Pada saat sakaratul maut saja dipastikan kesadarannya itu sudah hilang, sudah blank karena saking sakitnya. Nah, itu makanya mulai dari saat ini, ayo kita aktifasi ruhani kita agar kita paham, agar kita terselamatkan di alam qadim, alam di sebelah kita, karena manusia sesungguhnya juga makhluk ruhani. Demikian, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.